Mungkin kali ini sudah memasuki pertemuan keempat. Perkenalkan, nama saya Endang Rukmana. Eee, di kali ini akuntansi manajemen, saya akan membahas atau akan mendiskusikan tentang Activity Based Accounting atau ABC System. Nah, Activity Based Accounting (ABC System) merupakan salah satu metode untuk menentukan harga pokok produksi. Beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Blosser 2007, mendefinisikan activity based accounting adalah pendekatan berhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Dan yang kedua, dari William Cantor 2009. Activity based accounting merupakan suatu perhitungan biaya untuk menampung biaya overhead jumlahnya lebih dari satu untuk dialokasikan menggunakan dasar yang dimasukkan satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Berikutnya, manfaat penerapan sistem ABC bagi perusahaan. Yang pertama, menentukan harga pokok produk dan biaya yang lebih akurat. Yang kedua, membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan perbaikan yang berkesinambungan dengan tindakan eliminasi atau perbaikan terhadap aktivitas yang tidak memiliki nilai tambahan. Dan yang terakhir, memudahkan dalam melakukan perencanaan strategik. Berikutnya, menurut Brower 2015, mendefinisikan biaya berdasarkan aktivitas sebagai suatu metode perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan suatu informasi biaya bagi manajer dalam mengambil keputusan yang strategis dan keputusan lainnya yang memungkinkan akan mempengaruhi kapasitas dan biaya tetap. Selanjutnya, menurut Hansen dan Mowen 2007, Activity Based Management atau manajemen basis aktivitas adalah pendekatan terpadu di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan yang dicapai dengan memberikan nilai tersebut. ABC atau Activity Based Accounting adalah sumber utama informasi dalam manajemen berbasis aktivitas. Selanjutnya, menurut Hilton pada 1999, ada 5 langkah penerapan manajemen berbasis aktivitas. Yang pertama, yaitu identifikasi aktivitas. Yang kedua, identifikasi aktivitas tidak bernilai tambah. Dan yang ketiga, memahami aktivitas cause dan trigger. Keempat, melakukan pengukuran kinerja. Dan yang terakhir, melaporkan biaya tidak ternilai tambah. Selanjutnya, menurut Kell et al. 2006, mendefinisikan activity based accounting sebagai suatu sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead yang jumlahnya lebih dari satu distribusikan menggunakan dasar yang memberikan suatu atau lebih faktor yang tidak ada kaitannya dengan volume. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan metode activity based accounting menurut Kamarudin pada 2015. Keunggulan metode activities based yang pertama, menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informasi
yang memberikan pengukuran profitabilitas produk lain akurat terhadap keputusan strategik mengenai harga jual. Yang kedua, pengukuran yang lebih akurat mengenai biaya yang dipicu oleh aktivitas sehingga memudahkan pihak manajemen dalam meningkatkan nilai produk atau produk volume dan nilai proses atau proses volume. Yang ketiga, memudahkan informasi mengenal biaya yang relevan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kelemahan metode aktivitas basis, yaitu alokasi beberapa biaya dialokasi secara sembarangan. Hal ini terjadi karena sulitnya menemukan aktivitas dari biaya tersebut, misalnya pembersihan pabrik dan pengelolaan. Mengembalikan biaya tertentu yang diabaikan dari analisis, misalnya iklan, riset, pengambilan dan lain-lain. Yang terakhir, pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi. Di samping membutuhkan biaya yang mahal, juga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, selanjutnya menurut Carter Urdi tahun 2002, perencanaan laba adalah rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat, di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi laba, neraca kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan laba ini dilakukan untuk mencapai tujuan entitas dan sebagai acuan dasar bagi entitas untuk melakukan peningkatan maupun mempertahankan laba. Ada anggaran budget merupakan suatu rencana terperinci yang dinyatakan dalam bentuk moneter atau uang atau secara kuantitatif yang digunakan selama jangka waktu tertentu. Anggaran digunakan untuk mencapai dua tujuan, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning mencakup perumusan tujuan dan penyusunan sebagai anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kedua, pengendalian atau kontrol mencakup umpan balik untuk memastikan rencana yang dijalankan efektif. Berikutnya, manfaat program penganggaran. 1. Anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen kepada seluruh organisasi. Yang kedua, anggaran merencanakan masa depan tanpa menyusunan anggaran, maka akan terlalu banyak manajer yang menghabiskan waktunya untuk mengatasi berbagai masalah darurat. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada bagian-bagian dari organisasi agar dapat digunakan seefektif mungkin. Yang keempat, proses penganggaran dapat mengungkap adanya potensi masalah sebelum masalah itu terjadi. Yang kelima, anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara mengintegrasikan rencana dari berbagai bagian. Penganggaran ikut memastikan agar setiap orang dalam organisasi menuju tujuan yang sama. Dan yang terakhir, anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi kinerja selanjutnya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf